Enggak, Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf dan tim Sahabat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini berkat hidayah dan minyak dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam rangka pemaparan tentang komunitas belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, dan terlebih dahulu kita awali dengan doa menurut agama dan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari yang cukup tarik ini saya ingin coba memaparkan kegiatan yang akan kita lakukan di dalam komunitas belajar. Mungkin sebelum kita mengetahui apa itu komunitas, mungkin banyak sekali di tempat-tempat kita, baik di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat, komunitas itu boleh dikatakan sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan. Ada yang dikatakan sebagai ada komunitas sepeda, ada komunitas sepatu roda. Nah, itu semua adalah bentuk dari kerjasama antara satu sampai beberapa orang menjadi satu yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau kesimpulan itu kita membentuk yang namanya komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar ini kita tentu mempunyai tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, kita belum tahu apa tujuannya, kita harus tahu apakah komunitas belajar. Komunitas belajar adalah atau merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar guru. Jadi komunitas yang ada di Mustoka Harjo ini terdiri dari guru dan tenaga pendidik. Sebab dengan guru, dengan didukung adanya tenaga pendidikan ini, maka jalannya komunitas belajar di Mustoka Harjo ini akan berjalan dengan baik. Kemudian masih tadi kita lihat. Nah, di sini tujuannya adalah untuk belajar bersama, kemudian berkolaborasi secara terjadwal. Jadi komunitas belajar di Mustoka Harjo ini nanti akan kita jadwal dengan catatan nanti ada sumbernya itu tidak hanya dari kepala sekolah, tetapi nanti juga dari bapak dan ibu guru maupun tenaga kependidikan. Mungkin dapat kita laksanakan dalam komunitas belajar itu ini bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, maupun 1 bulan sekali. Tetapi tujuan utamanya adalah belajar bersama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu landasan. Di dalam landasan hukum, di dalam landasan hukum panduan optimalisasi komunitas belajar itu yang utama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen. Kemudian ditambah tentang peraturan pemerintah
aturan nomor 74 tentang guru. Nah, dari beberapa landasan hukum ini yang kemudian yang terbaru adalah peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6.565 tentang 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi. Jadi di sini dengan adanya itu dengan adanya Kombel ini salah satu merupakan tujuan untuk pengembangan profesi guru. Nah, fokus komunitas belajar. Komunitas belajar berpusat pada pembelajaran. Kemudian komunitas belajar berpusat pada peningkatan kompetensi guru. Jadi di dalam komunitas belajar yang berpusat pada siswa itu nanti di dalam komunitas itu akan dibahas bagaimana cara atau trik dalam menggali potensi siswa atau kemampuan siswa yang ada di sekolah supaya mencapai hasil nilai belajar yang optimal. Sedangkan untuk komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi pendidik GTK itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu guru semua itu dapat mempunyai trik-trik yang memudahkan menyampaikan materi kepada siswa. Jadi itu nanti bisa dilaksanakan dengan cara yaitu dengan mengikuti workshop, kemudian bintang, kemudian pelatihan. Baik pelatihan yang dilakukan di komunitas belajar maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang lain. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK dilakukan secara kombinasi dengan solusi yang lebih besar pada fokus pembelajaran siswa atau murid. Selanjutnya yaitu tujuan komunitas belajar. Satu, komunitas belajar ini sangat penting karena komunitas belajar menjadi meningkatkan kualitas pembelajaran siswa, kemudian meningkatkan kapasitas profesional pendidik. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kolaboratif. Ini adalah tujuan dari komunitas atau bentuknya komunitas belajar yang ada di sekolah. Selanjutnya prinsip komunitas belajar. Fokus pembelajaran Kombel berfokus pada peningkatan hasil belajar siswa melalui perbaikan praktik pembelajaran. Ya. Jadi fokus dalam pembelajaran ini kita dalam Kombel, dalam komunitas belajar ini kita boleh dikatakan melakukan praktik baik. Jadi di situ nanti di antara kita akan saling sharing, saling mendukung dan saling memotivasi sehingga di antara kita itu akan mempunyai kemampuan yang akan sama dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi di sini di dalam Kombel itu tidak boleh ada yang menonjol sekali maupun yang rendah sekali, tapi semuanya akan berjalan dengan seiring sejalan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Di sini pendidik bekerjasama untuk menciptakan pemahaman bersama dan berbagi tanggung jawab atas keberhasilan siswa. Boleh dikatakan keberhasilan siswa di sini tidak hanya disebabkan atau dipengaruhi hanya oleh satu hal pokok. Di sini mungkin Bapak dan Ibu saya yang paling mampu,
bisa berjalan dengan baik kecuali tanggung jawab siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu merupakan tanggung jawab kita semua. Kita tidak saling, boleh dikatakan tidak hanya di siswa, di anak guru pun juga tidak boleh ada namanya bullying. Jadi yang tidak mampu kemudian seakan-akan dikatakan bahwasanya wah kamu tidak mampu, tidak usah diajak untuk berkolaborasi. Tetapi apa? Tapi yang tidak mampu itulah kita dorong, kita dukung, kita latih sehingga mempunyai kemampuan yang bagus, sehingga jalannya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama. Kemudian berorientasi pada hasil. Ombel mengevaluasi dampak kegiatan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini orientasi hasil itu dapat kita lihat dari nilai apel pendidikan. Di dalam apel pendidikan itu nanti akan menjadikan bahwasanya nilai di tahun ini apakah akan meningkat atau akan yang itu nantinya akan kita susun dalam rencana kerja tahunan sekolah. Selanjutnya kita lihat yaitu dimensi komunitas belajar. Ombel yang efektif memiliki beberapa ciri, ada 5. Yang pertama, kepemimpinan yang saling mendukung, nilai dan visi bersama, pembelajaran kolektif dan penerapannya, berbagi praktik baik, kondisi yang mendukung. Nah, di sini dari dimensi komunitas belajar itu kita lihat di sini ada berbagai praktik baik. Nah, berbagai praktik baik itu saya katakan tadi di antara kita, di antara GTK dan GTK itu saling mendukung, saling berbagai pengalaman, saling berbagai ilmu, itu adalah contoh-contoh untuk berbagai praktik baik. Kemudian 5 tahapan membangun komunitas belajar. Nah, untuk membangun komunitas belajar di dalam kelas kita mempunyai tahap yang harus kita lalui. Tidak bisa 5 tahapan itu dari 1, 5, 3, 2, tapi tahap-tahap itu akan berurutan step by step. Artinya kita naik tangga, kita dari tangga paling bawah naik ke atasnya, naik ke atasnya, naik ke atasnya sampai ke puncak. Di sini tahap yang pertama kita lihat, kemudian yang 2, 3, 4, dan 5 itu adalah tahap-tahap yang harus dilalui dalam komunitas belajar. Jenis komunitas belajar. Komunitas belajar biasanya saya disebut dengan kombel. Ada kombel tingkat sekolah, ada kombel tingkat gugus, ada kombel tingkat kecamatan, bahkan mungkin ada juga ada kombel-kombel yang lain. Tetapi pada intinya komunitas belajar itu harus dapat berjalan dengan baik. Kemudian jenis manfaat dari program komunitas belajar. Nah, mengapa dibentuk komunitas belajar ini? Pasti ini kita harus tahu manfaatnya itu apa kok komunitas dibentuk. Kalau suatu komunitas itu tidak dibentuk, kita tidak tahu manfaatnya, bagaimana kita membuat komunitas belajar. Maka di sini salah satunya adalah peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan profesionalisme pendidik, penciptaan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan inovatif. Itu adalah beberapa manfaat yang harus ada di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu konsep komunitas belajar
yang berpusat pada pembelajaran murid atau siswa. Di sini dikatakan komunitas belajar itu sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara GTK. GTK dapat belajar bersama, tidak terisolasi, bersepakat bahwa pendidikan belajar bersama, bahwa pendidikan semua murid adalah tanggung jawab dari GTK semuanya, tanggung jawab kita bersama. Khususnya guru dapat dengan adanya komunitas belajar ini ketimpangan kompetensi GTK itu dapat diminimalisir. Seperti tadi sudah saya katakan, kalau komunitas belajar ini itu ada kekurangan guru yang harus kita tutup, maka disitulah di komunitas belajar inilah kekurangan guru itu kita tutup sehingga guru nanti dalam melaksanakan ketugasannya akan dapat melaksanakan tugas sebagai teman-temannya. Kita harus tinggal, yang tak mampu tidak boleh kita tinggal. Selanjutnya yaitu fokus komunitas belajar. Itu ada satu, fokus pada pembelajaran. Kemudian dua, membudayakan berkolaborasi dan tanggung jawab. Kemudian berorientasi pada peningkatan hasil belajar. Itu adalah 3 inti besar dalam komunitas belajar. Selanjutnya, konsep komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Tapi ada berpusat pada atau berfokus pada siswa. Nah, saat ini berfokus pada GTK. Kita lihat di sini komunitas belajar itu memberikan wadah bagi TK untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Jadi di sini setiap TK itu harus mampu mengembangkan kemampuan atau menumbuhkan kemampuannya untuk dapat berkembang. Jadi yang belum berkembang atau yang belum muncul itu akan muncul di dalam komunitas belajar. Seperti halnya kalau kita dalam pembelajaran di dalam kelas. Kalau pembelajaran di dalam kelas, kita biasanya menggali kemampuan dan bakat minat siswa. Tetapi dalam komunitas belajar ini yang kita gali adalah kemampuan dan bakat minat guru. Itu kita gali dan kita angkat. Kegiatan komunitas belajar. 1. Berkolaborasi dalam penyusunan FPP. Kemudian kedua, berdiskusi tentang rubrik penilaian. Ketiga, berbagi masalah pembelajaran siswa. Yang keempat, bertukar hasil penilaian. Kemudian yang kelima, mengobservasi pembelajaran di kelas, berbagi praktik baik, kemudian melakukan riset bersama, kemudian merayakan keberhasilan. Semuanya itu biasa kita lakukan sebetulnya. Kita setiap tahun dari 8 kegiatan ini pasti akan kita lakukan. Tetapi, nah di sini ada tetapinya. Biasanya kita lakukan tidak seruntut ini, makanya itu di dalam kelompok ini diusahakan dari step itu akan berurutan yang pada puncaknya. Puncaknya adalah merayakan keberhasilan siswa. Itu bisa dirayakan setiap semester, bisa setiap kenaikan kelas ataupun kelulusan. Selanjutnya, mengapa bergabung dalam komunitas belajar? Adalah mengapa kita harus bergabung? Kenapa kita tidak boleh tidak ikut?
Sebab komunitas belajar mengapa kita bergabung, salah satunya adalah kolaborasi lintas bahasa. Nah, kolaborasi itu gimana? Tidak hanya dalam satu sekolah, tetapi juga dilaksanakan dengan komunitas-komunitas belajar luar sekolah, bahkan bisa dilaksanakan antar provinsi yang ada hubungannya dengan komunitas belajar. Kemudian akses pengetahuan dan sumber beragam. Kemudian mendukung IKM, implementasi kurikulum berbeda. Kemudian meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar. Itu adalah untuk mengapa kita harus masuk ke komunitas. Siapa saja anggota komunitas belajar di sekolah? Ini sudah saya katakan tadi, komunitas belajar di sekolah itu ada satu, kepala sekolah. Yang kedua, guru kelas. Yang ketiga, guru pendidikan agama atau guru mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada tenaga pendidikan dan kependidikan, boleh dikatakan TU, OPS, penjaga, termasuk dalam tenaga PTK. Peran pemangku kepentingan dalam komunitas belajar. Satu adalah pemerintah pusat, yang tertinggi adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian yayasan, kemudian UPT, kemudian mitra pembangunan dunia usaha dan dunia industri, dan yang terakhir adalah orang tua atau desa. Ringkasan dari kondisi satuan pendidikan yang ada di SD Mustoko Harjo. Ringkasan di sini adalah dapat dilihat dengan cara yaitu melihat rapor pendidikan yang ada di SD Mustoko Harjo. Jadi kita lihat di sini dibandingkan tahun 2023 iklim kebinekaan di sini Mustoko Harjo mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator yang lain dari seluruh capaian tahun ini. Kemudian iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian yang paling baik. Kemudian kita lihat lagi di sini kemampuan numerasi adalah indikator dengan pencapaian yang paling rendah. Jadi hasil dari rapor pendidikan itu di rapor pendidikan di SD Mustoko Harjo itu dapat dilihat dari ini. Di rapor itu kita lihat, kita cari yang terendah. Kemudian kita petani mana yang perlu dibenahi. Nah, dari hasil daerah pendidikan itu dinyatakan bahwasanya di Mustoko Harjo adalah yang paling rendah adalah numerasi. Maka untuk peningkatan numerasi ini kita bahas dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, ini sebagai kita lihat apa pendidikan SD Negeri Mustoko Harjo dapat kita lihat. Yang bisa coba kita. Dan jadi dari rapor pendidikan ini itu sebetulnya bisa kita lihat. Di situ ada tampilan tentang rapor pendidikan yang ada di sekolah. Apa pendidikan itu maka akan menjadikannya bahwasanya dengan kita mengetahui tadi yang paling tinggi itu adalah kebinekaan, sedangkan yang paling rendah itu adalah numerasi. Nah, inilah kita lihat tampilannya. Nah, di sini kita dapat melihat
kualitas pembelajaran adalah sedang. Kemudian yang ke bawah lagi kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini di sini kita melihat dari apa yang ada di level pendidikan. Nah, dari data yang tersedia di sini, maka kita akan mengetahui untuk tahun 2023 itu mana yang berwarna hijau, itu berarti kita sudah baik. Kemudian warna kuning itu kita dalam posisi sedang. Sedangkan yang warna merah berarti posisi kita kurang. Maka dari itu dapat dilihat tadi bahwasanya untuk level pendidikan sekolah SD Mustokorejo yang paling tinggi adalah kebeningkaan. Kemudian yang paling rendah adalah tentang numerasi, adalah bidang yang paling rendah dalam capaian belajar. Kemudian kita lihat di rekom prioritas, kita lihat di sini, kita lihat. Nah, di sini akan muncul rekomendasinya. Nah, ini dapat Bapak Ibu lihat di dalam mapa pendidikan yang nanti akan saya share di Bapak Ibu semua. Itu akan menjadikan kita gambaran, oh ini adalah keadaan sekolah kita. Dari hasil-hasil itu nanti bahwasannya akan menjadikan kita tahu atau kita dapat berkolaborasi untuk membenahi apa pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kita ke slide yang selanjutnya, kita lihat. Sambil menunggu dari Pak Andreas yang slide yang mungkin apa dari Bapak Ibu semua ada beberapa hal yang sekiranya Bapak Ibu yang masih belum bisa memahami tentang komunitas belajar ini. Nah, ternyata dari pemaparan hari ini boleh dikatakan sudah selesai. Untuk itu, di sini akan saya buka untuk sesi tanya jawab yang nantinya akan kita bawa di dalam rencana pelaksanaan di komunitas belajar yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Monggo untuk waktu untuk pemaparan ini saya cukupkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya untuk ini yang mau bertanya tentang pemaparan hari ini, saya persilahkan. Ada Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan tentang pemaparan hari ini? Pak Teguh? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang saya akan tanyakan tadi untuk anggota Kombel sekolah itu salah satunya ada PTK, ya Pak. Nah, untuk PTK itu dalam Kombel ini kira-kira materi apa yang bisa diangkat di Kombel sekolah? Kalau dulu kan mungkin pembelajaran, sekitar pembelajaran. Terus untuk PTK itu tentang apa Pak yang bisa dibahas dalam Kombel sekolah? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab saja. Memang di dalam Kombel ini anggotanya ada kepala sekolah, ada guru kelas, ada guru mapel, dan ada anggota ada PTK. Nah, di sini Pak Teguh menanyakan tentang apa
juga merupakan bahan yang sangat penting. Sebab dengan adanya PTK ini, komunitas belajar itu tidak hanya tadi kita fokusnya hanya kepada pembelajaran siswa, tapi juga kepada PTK. Jadi di sini mungkin di dalam pelaksanaan pekerjaannya untuk seorang PTK itu pasti akan banyak juga mengalami kendala-kendala. Contoh salah satunya mungkin PTK itu juga bingung dalam arti apakah yang dihadapi ini akan pas untuk laporan ke atas. Nah, jadi memang tidak hanya tentang mutu pembelajaran saja, tapi juga tentang organisasi yang ada di sekolah. Mungkin PTK belum tahu, bisa tanya dengan Pak GTK yang juga lebih tahu. Sebab tujuan akhir dari komunitas belajar itu adalah tadi sudah meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, tetapi juga meningkatkan kualitas di sekolah. Kualitas di sekolah itu antara juga ada mutu pembelajaran, kemudian mutu sekolah. Mutu sekolah dapat kita lihat dari laporan-laporan yang disampaikan ke atas, itu juga akan sangat baik. Maka di sini PTK itu bisa dikatakan dia ingin sharing dengan kita dalam membel ini untuk mencapai atau memperoleh trik-trik yang memudahkan dalam membuat atau dalam pelaksanaan kegiatan sekolah itu akan berjalan dengan baik. Jadi semua permasalahan dapat dipecahkan dalam komunitas belajar. Memang yang paling utama adalah fokus pada pembelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan itu tetap kualitas sekolah itu tetap selain dari mutu juga meliputi hal-hal dalam yang saya sampaikan, laporan, kemudian tentang sarana dan prasarana, itu kan semua sebagai pendukung proses keberhasilan dalam pembelajaran. Maka di sini peran dari PTK itu sangat penting. Coba kita bayangkan, seumpamanya PTK itu dalam pengolahan pelaporan bos tidak komunikasi, langsung lapor, timbul masalah, nanti yang repot siapa? Contohnya guru yang membuat laporan bos seharusnya mengajak, malah ikut membantu PTK tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Maka semua itu dapat dikomunikasikan dalam komunitas belajar. Mungkin itu jawabannya. Ada yang lain? Kalau dirasa sudah cukup untuk sesi tanya, untuk pemaparan ini juga kita akhiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru beserta PTK yang ada di SD Nusakarjo. Semoga kita dalam memimpin anak-anak kita akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan sekali lagi saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.